menunggu Ustaz. Nah, bisa direkam di komputer sih, Pak Bayu. Ayo. Saima telah menunggu Ustaz ya? Nah, saima itu lelah, bosan. Oh lelah. Lelah eh, bosan pada para siswa, Iya. bosan intadoro Intizara itu intadoro menunggu. para siswa telah bosan menunggu. Watofiku wataharrokuna Yataharrakuna. Iya, wataharrokuna ya, ya, bukan waw. Watafiqu ya yataharrakuna. watofiku yataharrokuna min amakinihim wayabasuna. Mereka pun mulai. Tafiqa itu mulai. Mereka pun memulai Bergerak, yataharroku bergerak ya. Bergerak min dari tempat mereka. Nah, bergerak dari tempat mereka wayabasun waya'batun, dan melakukan hal yang dan ya dan bermain-main gitu. Ya basun itu bisa kita artikan bermain-main. Dan mereka dan, pun bermain-main. Terus dan mereka pun bermain-main. Faba'al faba faba'dohum baba'du waqaf baba'duhum. faba'duhum waqafa yuh yakhtabu Yaktubu. yakhtabu. Sebagian mulai, sebagian berdiri. Sebagian berdiri yakhtabu. Yaktubu itu berbicara atau berorasi. Sebagian berdiri dan berorasi. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburati, dan sebagian yang lain melakukan, Ja'ala itu juga mulai. Ja'ala itu juga mulai. dan sebagian yang lain mulai menulis di papan tulis Ustaz. Ya. Dakhalal marraqab Muraqibu. dakhalal muraqibu faj'atan wa fajwatan faj'atan Faj'atan. Ya, benar. Terus? faj'atan wa qala dakhala keluar Ustaz. Hah? Masuk masuk Iya, masuk masuk. telah Pengawas. masuk Raqib itu masuk pengawas. pengawas telah masuk pengawas fajatan ke dalam kelas saja. Tiba-tiba. Faj'atan itu tiba-tiba. Pengawas masuk tiba-tiba dan berkata. Pengawas masuk dan tiba-tiba dan berkata, mahaza, apa ini, amrukum fawdha, Keadaan kalian gaduh. Fawdha itu gaduh. keadaan kalian gaduh. Ka'annal fasla sukun. Kelas ini seperti pasar. Iya. Isma'u, dengarkan. Inna madrasakum Mudarrisa, guru. Kalau madrasah itu sekolah. Inna mudarrisakum mariyodun. Sesungguhnya guru kalian sedang sakit. Falam yahdur al-yaumi. Al-yauma. Keterangan waktu harus masuk sebagai maf'ul fihi. Falam yahdur al-yauma. Dan hari ini tidak hadir. Iya. Fayum kinukum al-azhabu ilal maktabati. Iya, artinya Fayum kinukum lebih baik sudah. Boleh bagi kalian untuk pergi ke perpustakaan. Awil insi
awil insirofa Atop ke insirofi zahabu. Atopnya ke zahabu. awil insirofu ilal mahaji atau Atau boleh bagian pulang boleh kalian pulang ke asrama. ya. Antadhabu ilal maktabati khairul lakum. Sesungguhnya kalau Kalau kalian pergi ke perpustakaan, itu lebih baik bagi kalian. ya. Harajna min mabna al ma'hadi. Kami keluar dari bangunan bangunan sekolah. Iya. Kanatis sa'atu as-saniyata asrota wa nisfa. Sedangkan waktu sekarang jam 12:30. Iya. Ro'a ba'du zumalai an-na'uda mudarrisana al-maridho. Ada yang berpendapat ini. Sebagian teman-temanku berpendapat untuk ya. Berhadap fakolat lahum. Fakultu bukan fakolat. Fakultu lahum. Aku berkata kepada mereka. Dan aku berkata kepada mereka. Laisal waktu munasiban lil iyadati. Waktunya nggak tepat. Waktunya bukan waktunya tidak tepat untuk menjenguk. Sana'uduhu. Nggak ada yang memberikan nasab. Sana'uduhu ba'da salatil asri insyaallah. Salatil asri. Iya. Insyaallah. Qalu ra'yuka. Iya. Baik. Pendapatmu yang tepat ya. Syukran. Ayo Pak Puju, lanjut biar semuanya kena baca. Ustaz. Bismillah. Ad-darsul asiru. Pelajaran ke-10. Ronald Jarosu. Lonceng telah berbunyi. Bel ya. Iya, bel telah berbunyi. Wabada'atil hisatul khamisatu. Jam pelajaran kelima dimulai. Marrot asru daqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu. Telah berlalu 10 menit atau lebih dan guru belum datang. Sa'imat tulabu al-intizoru murid-murid mulai bosan menunggu. Wa tafiku yataharrakuna min amakinihim wa ya'bathuna. Mereka mulai bergerak dari tempat mereka dan bermain. Fa ba'duhum fa waqafa yahtubu. Dan sebagian mereka berdiri
dan ngobrol, Ya, ngobrol boleh, berbicara boleh. berbicara. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburoti. Dan sebagian mereka mulai menulis di papan tulis. Dahalal murakibu faj'atan waqala ma hadza. Pengawas masuk tiba-tiba dan berkata, apa ini? Amrukum faudo. Urusan kalian gaduh ya Ustaz? Ya, keadaan kalian gaduh. Keadaan kalian gaduh. Ka'anna fasla sukun. Kelas ini seperti pasar. Isma'u inna mudarrisakum maridun. Sesungguhnya guru kalian sakit. Falam yahdir al Falam yaum. yahdur. Hadara yahduru yahdur. Oh, yahdur. Falam yahdur al yauma. Dan tidak hadir hari ini. Fayumkinukum adzahabu ilal maktabati. Memungkinkan maka kalian boleh pergi ke perpustakaan. Au al insirafu ilal mahaji'i. Atau kembali ke asrama. Antadhabu ilal maktabati khairulakum. Pergi ke perpustakaan. Kalian pergi ke perpustakaan lebih baik bagi kalian. Aradna min mabnal ma'hadi. Kami keluar dari sekolah. Kanatis sa'atus saniyata asrota wan nisfa. Jam menunjukkan pukul 12.30. Ya, 12.30. Ro'a ba'du zumalai an na'uda mudarrisana mudarrisana Ustaz. Iya. Mudarrisanal marido. Teman kami, sebagian teman kami berpendapat untuk menjenguk guru kami yang sakit. Fakultu lahum. Maka aku berkata kepada mereka, laisal waktu munasiban lil iyadati. Waktunya tidak tepat untuk menjenguk. Sana'uduhu ba'da solatil asri insyaallahu. Maka kita akan menjenguknya setelah sholat asar insyaallah. Qalu ra'yuka. Pendapatmu yang tepat. Pendapatmu yang tepat. Baik, tafadhal. Syekh Wahyu, Ustaz Wahyu, Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Ayo. Ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Ronald Jarosul. Bel berbunyi. Wabada'atin hissatul khomisatu. Pelajaran yang kelima telah dimulai. Marrat asru baqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu. Setelah 10 menit telah berlalu dan 10 menit telah berlalu
atau lebih. Ya. Iya. Dan guru belum datang. Iya. Tulabul intidoro, murid telah menunggu bosan. Iya. Saima Atau itu fiilnya tulabu, pelaku, al-intizar objeknya. Ya, murid bosan menunggu. murid-murid telah bosan menunggu. Ya. Wa taufiku yataharrakuna min amakinihim wa ya'basuna. Mereka mulai bergerak dari tempatnya dan mulai bermain-main. Ya, bermain-main. Nah, Wa ba'duhum waqafa yaktubu. Bagian dari mereka berdiri dan mengobrol. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburoti. Dan sebagian mereka mulai menulis di papan tulis. Dakhalal muraqibu faja'atan wa qala. Tiba-tiba pengawas masuk dan berkata, "Mahada, apa ini? Amrukum faudo. Keadaan kalian gaduh. Ka'annal fasla sukun. Kelas ini seperti pasar. Isma'u, dengarkan. Inna mudarrisakum waridun. Sesungguhnya guru kalian sakit. Falam yahdur al-yauma. Dia tidak hadir hari ini. iya. Fayumkinukum az-zahabu ilal maktabati. Boleh bagi kalian pergi ke perpustakaan. Awil insirofu ilal mahaji, atau pulang ke asrama. Antadhabu ilal maktabati khairul lakum. Sesungguhnya kalian pergi ke perpustakaan itu lebih baik bagi kalian. Kharajna min mabnal ma'hadi. Kami keluar dari bangunan sekolah. Kanatis sa'atu saniyata asrota wan nisfa. Sedangkan jam menunjukkan jam 12:30. Ro'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisunal marido. Sebagian temanku berpendapat untuk menjenguk guru kami yang sakit. Fakultu lahum. Kemudian maka aku berkata, laisal waktu munasiban lil iyadati. Waktu sekarang tidak tepat untuk menjenguk. Ya. Sana'udu ba'da sholatil asri insyaallah. Kita akan menjenguknya setelah sholat asar insyaallah. Kemudian lalu mereka berkata, ar-ra'yuka, pendapatmu yang tepat. Baik. Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Tapi bagus, bacaannya masih bagus, alhamdulillah, rata-rata. Walaupun udah lama nggak dilanjutkan, tapi alhamdulillah masih bagus dan juga kosakatanya masih terjaga insya Allah. Baik. Jadi setelah kita membaca ad-darsul ashiru, ya, dan mengetahui mufradat yang ada dalam pelajaran ke-10 ini, maka kita sekarang akan lanjut ke kaidah yang akan dibahas dalam pelajaran ke-10 dari juz ketiga ini. Tadi kita sebutkan bahwasannya kaidah yang dibahas dalam pelajaran ke-10 ini berkutat pada jumlah, ya, macam-macam jumlah dan
nanti af'alus syuru', ya. Yang kedua pembahasan tentang af'alus syuru'. Taib. Apa yang dimaksud dengan jumlah, teman-teman? Ya. Apa itu jumlah, Pak Bayu? Masih ingat nggak? Al-jumlah itu apa? Ya Ustaz, Apa jumlah? Al-jumlah itu jumlatul ismiyah wa jumlatul fi'liyah. jumlah dulu, pengertian jumlah apa? Jumlah berarti susunan Kata. yang Ya. mufidah. Ya, jumlah itu adalah bahasa kita, bahasa Indonesia kalimat ya. Kalimat Kalimat yang sempurna, ya. sempurna. Kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Nah, al-jumlah al-mufidah atau jumlah itu kalimat yang sempurna. Dan kalimat yang sempurna atau jumlah itu terbagi menjadi dua. Pertama itu namanya apa, Pak Bayu tadi? Ismiyah. Ismiyah. Nah, ismiyah. Kemudian yang kedua Fi'liyah. fi'liyah. Naam. Ya. Jumlah fi'liyah. Baik. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, Mas Wahyu? Masih ingat nggak? Jumlah yang diawali dengan isim. Ya, jumlah yang diawali dengan isim. Ya, jumlah yang diawali dengan isim atau kata lainnya adalah susunan mubtada Khobar. susunan mubtada khobar. Ya, susunan mubtada khobar. Nah, ya, jadi setiap isim yang diawali, setiap kalimat yang diawali dengan isim, baik isimnya itu isim sorih, sorih itu artinya jelas-jelas keisimannya karena ada tanda-tandanya, atau dia isim muawwal. Isim muawwal itu masdar muawwal. Ya, apa masdar muawwal? Masih ingat nggak? Masdar muawwal itu apa? An plus fi'il mudhari'. An plus fi'il mudhari'. Nah, itu juga masuk dalam kata gori isim, namanya isim muawwal. Sehingga kalau antum menemukan nanti an plus fi'il mudhari', ya, mengawali sebuah kata, kemudian ada khobarnya, maka dia masuk kategori jumlah ismiyah. Seperti contoh di dalam, ya, di dalam redaksi yang ada di pelajaran ke-10 ini, antazhabu ilal maktabati khairun lakum. Nah, mana mubtada'nya di sini? Antadhabu. Antazhabu, mubtada. Dalam bentuk apa? Masdar Muawwal. muawwal. Khabarnya adalah khairun, khabarnya khairun lakum. Berarti susunan antazhabu ilal maktabati khairun lakum masuk dalam kata, dalam kategori ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah Ustaz. Ismiyah. Nah, jelas ya. Jadi saya ulangi, jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat atau kalimat yang diawali dengan isim, baik isimnya sorih, jelas-jelas isim, atau diawali dengan masdar muawwal. Ya, bahasa lainnya adalah susunan mubtada khobar, itu jumlah ismiyahnya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada khobar, baik mubtadanya berupa isim sorih atau masdar muawwal. Nah, setiap susunan mubtada khobar maka dia adalah jumlah ismiyah. Jelas insya Allah ini ya. Apa nanya Ustaz? Tafadhal. Ya. Kalau mubtada khobar, kalau kalimat antadhabu ilal maktabati, kan khobar itu bisa berupa jar majrur ya Ustaz. Ya. Nah, Khobarnya bukan ilal baik. maktabati ya. Pertanyaan bagus. Ustaz. Coba sekarang kita tutup. Khairukum. Antazhabu ilal maktabati. Kalian pergi ke perpustakaan. Sempurna nggak kalimatnya? Kalian pergi ke perpustakaan. Kalau pergi ke perpustakaan kenapa? Gitu. Kan belum sempurna kan Pak Bayu? Masih bertanya-tanya. Ustaz. Iya. Jadi ilal maktabati nggak bisa jadi khobar karena dia tidak menyempurnakan makna. Yang namanya khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada. Ketika
dia tidak bisa menyempurnakan makna mubtada, maka berarti dia bukan khobar. Jadi ilal maktabati tidak bisa dinamakan khobar di sini karena mubtada'nya belum sempurna maknanya. Antazhabu ilal maktabati, kalian pergi ke perpustakaan. Iya, kenapa kalau pergi ke perpustakaan kan mesti bertanya-tanya. Ketika dikatakan khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian daripada pulang ke asrama. Nah, gitu kan, berarti khairun itu penyempurna dari makna mubtada sehingga itulah yang menjadi khobarnya. Jelas Pak Bayu? Ya Ustaz. Lalu Nah, kedudukan ilal maktabatinya sebagai apa Ustaz di sini? sebagai ini ya, apa namanya, kata keterangan. Kemana perginya? Gitu kan, kata keterangan untuk fiil. Kata keterangan untuk fiil. Seperti contoh lain misalnya Pak Bayu. Antasuma yaumal isnaini. Anda berpuasa pada hari Senin. Sempurna nggak kalimatnya? Ya, belum Ustaz. Belum. Kenapa kalau berpuasa hari Senin? Jadi kata yaumal isnain itu menjelaskan waktunya. Kata keterangan untuk waktu berpuasanya. Tapi belum sempurna. Kenapa kalau puasa hari Senin? Misalnya, ya, antasuma yaumal isnaini, ya, musabun, ya, musabun laka. Artinya akan diberi pahala untukmu. Ya, musabun laka. Ya, kalau kamu puasa hari Senin maka diberi pahala. Nah, itu kan? Jadi diberi pahala itu penyempurna makna dari makna mubtada atau makna puasa. Sehingga yang jadi khobar itu musab. Musabun, bukan yaum isnainnya. Jelas insya Allah ya? Salah Ustaz. Baik. Nah, sama kayak contoh lain misalnya. Kita contohkan misalnya al-mudiru, ya, yaumal jum'ati. Guru pada hari Jumat. Sempurna nggak kalimatnya? Belum. Belum. Berarti yaumul jum'ah atau syibhul jumlah, dzaraf madzruf nggak bisa jadi khobar untuk mudir di sini. Karena tidak menyempurnakan. Nah, kalau kita katakan al-mudiru yaumal jum'ati ghaibun. Ghaib, tidak hadir. Sempurna nggak? Sempurna. Mana penyempurnanya? Goibun. Ghaibun. Maka ini yang jadi khobar, bukan yaumul jum'ahnya. Ya, jadi nggak selamanya nggak selamanya syibhul jumlah itu bisa jadi khobar. Dia bisa jadi khobar ketika telah menyempurnakan makna kalimat. Seperti kita katakan Muhammadun fil baiti. Ya, Muhammadun di dalam rumah. Sempurna nggak kalimatnya? Belum Ustaz. Belum. Muhammadun ada di dalam rumah. Sempurna nggak? Sempurna. Sempurna. Berarti fil baiti sekarang khobar untuk Muhammad karena dia menyempurnakan. Gitu Pak Bayu. Jelas Ya ya? Ustaz. Ya. Baik. Nah, jadi intinya ya, jumlah yang pertama itu tadi jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah itu apa? Setiap kalimat yang diawali dengan isim, baik isimnya sharih atau isimnya muawwal atau masdar muawwal, ya. Dalam bahasa lainnya, dalam redaksi lainnya, jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada khobar yang mubtada'nya berupa isim sharih atau masdar muawwal, maka dia masuk dalam kategori jumlah ismiyah. Baik. Kemudian yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang diawali oleh fi'il. Atau dalam redaksi lain kita katakan susunan fi'il fa'il. Nah, susunan fi'il fa'il itu masuk dalam kategori jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Rannal jarasu misalnya. Rannal jarasu artinya
Bel telah berbunyi. Ini jumlah apa, Pak Darso? Ronal jarosu. Masuk jumlah apa? Mana Pak Darso nih? Nah, Ustaz, apa? Ronal Ronal jarosu, jarosu. Ini masuk jumlah apa? jumlah fi'liyah, Ustaz. Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena diawali dengan apa fi'il. Nah, nah, karena diawali fi'il yaitu ronna atau dia susunan fi'il fa'il. Ronna fi'il al jarosu fa'il. Nah, mumtaz. Wa bada'atil hissatul khamisatu. Ini jumlah apa nih, Pak Pujo? Jumlah fi'liyah juga, Ustaz. Jumlah fi'liyah juga. Nah, sama ya. Nah, Ustaz. Marrat asyru daqa'iqa au aksaru. Ini jumlah apa, Mas Wahyu? Marrat asyru daqa'iqa au aksaru. Jumlah fi'liyah. Ustaz. Jumlah fi'liyah juga. Walam ya'til mudarrisu, Pak Bayu. Walam ya'til mudarisu. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah. Sa'imat tullabul intizara. Jumlah apa ini? Pak Darso. Sa'imat tullabul intizara. Masih jumlah fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah juga. Nah, mumtaz. Watafiqu yataharrakuna min amakinihim. Ini jumlah apa, Pak Pujo? Watafiqu yataharrakuna min amakinihim. Jumlah fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'liyah. Nah. Faba'duhum yakif waqafa wa yahtubu. Faba'duhum waqafa yahtubu. Mas Wahyu. Ini ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Nah, ya. Ba'duhum mubtada, ya. Ya, waqafa yahtubu, nah, itu khobarnya. Jadi susunan mubtada khobar, maka ismiyah. Ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburati. Ini jumlah apa nih, Pak Bayu? Sama, Ustaz. Apa? Ismiyah. Ismiyah. Kalau ja'ala yaktubu ala saburati, ja'ala yaktubu aja ala saburati. Ja'ala. Berarti fi'liyah, Ustaz. Fi'liyah. Nah, fi'liyah. Insyaallah ya, paham ya jumlah ismiyah fi'liyah. Kalau ini tadi ya, Pak Pujo, antazhabu ilal maktabati khairun lakum. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Kenapa? Karena an sama fi'ilnya jadi masdar muawal, Ustaz. Ya, jadi masdar muawal kedudukannya Mubtada. mubtada, dan setiap mubtada khobar itu adalah jumlah Ismiyah. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi selesai kita kaidah tentang ismiyah dan fi'liyah. Nah, kemudian yang kedua yang kita perlu bahas di sini namanya af'alus syuru'. Jadi pembahasan kedua itu dikenal dengan af'alus syuru', ya. Kita hapus dulu. Pembahasan yang kedua itu berkaitan tentang af'alus syuru'. Af'al asyuru'. Ini namanya teman-teman dikenal dengan af'alus syuru'. Af'alus syuru' itu apa? Fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna memulai. Ya, jadi af'alus syuru' itu adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada makna memulai. Nah, fi'il-fi'il itu yang pertama syara'a. Misal syara'a. Kemudian yang kedua tafiqa. Ini. Tafiqa seperti wa tafiqu. Nah, itu memulai artinya. Syara'a, tafiqa. Kemudian yang ketiga ja'ala. Nah, seperti ja'ala yaktubu ala saburah, memulai menulis di atas papan. Nah, itu. Kemudian yang keempat itu bada'a. Bada'a itu sendiri af'alus syuru'. Seperti bada'atil hissatul khamisatu. Nah, itu memulai. Ya, memulai. Ini. Kemudian yang kelima itu akhoza. Akhoza yaqra'u ad-darsa. Mulai membaca pelajaran. Gitu. Akhoza yaqra'u ad-darsa. Memulai membaca pelajaran, ya. Kemudian yang terakhir yang keenam itu ansya'a.
ansya'a, ya. Jadi ini 6 fiil yang dinamakan dengan af'alus syuru' namanya. Af'al atau fiil-fiil yang bermakna memulai. Dan dia beramalan seperti kana. Beramalan seperti kana. Yaitu apa? Merupakan isim menasobkan khobar. Tapi khobarnya itu harus berupa jumlah fi'liyah fi'il mudhari yang tidak boleh bersambung dengan an. Ya, jadi ini kaidahnya af'alus syuru itu apa? Fi'il yang bermakna mulai dan dia beramalan seperti kana. Ingat teman-teman, dia beramalan seperti kana. Seperti kana. Nah, apa amalan kana? Mas Wahyu, apa amalan kana? Merupakan mubtada, Merupakan mubtada dan menasobkan. menasabkan khobarnya. Iya, ini jadi sama berarti af'alus syuru ini merupakan mubtada dan menasobkan khobarnya. Cuma khobarnya, tapi khobarnya, khobar, khobarnya harus fi'il mudhari, harus fi'il mudhari. Nih, khobarnya harus fi'il mudhari, ya. Tanpa an. Fi'il mudhari tanpa an, ya. Jadi harus fi'il mudhari tanpa an khobarnya. Harus fi'il mudhari tanpa an. Ini khobarnya. Maka coba perhatikan di sini. Mulai dari watafiku yataharrakuna. Ya, watafiku. Nah, perhatikan kan tafiku itu termasuk af'alus syuru. Berarti waw jamaah dalam kata tafiku, wawunya di sini dia fa'il atau isim, Pak Bayu? Fa'il atau isim tafiko? Isim Ustaz. Isimnya siapa? Isimnya tafiko. Ya, fi mahalli raf'in. Ya, kedudukannya fi mahalli raf'in. Karena dia merupakan isimnya, ya. Yataharrakun ini khobarnya. Yataharrakun khobar dari siapa? Tafiko, khobar tafiko, ya. Ya, fi mahalli nasbin. Kedudukannya dalam keadaan nasab sebagai khobar tafiko. Nah, karena tadi khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Yataharrakun fi'il mudhari bukan? Mudhari Ustaz. Fi'il mudhari, ya. Dan tampaan, nggak boleh adaan. Jadi nggak boleh tafiku an yataharraku, itu nggak boleh, harus tampaan. Jadi tafiku yataharrakuna. Nah, gitu. Contoh lain misalnya ja'ala yaktubu ala saburati. Ja'ala ada dhamir mustatir takdirnya huwa. Huwa ini fa'il ja'ala atau isim ja'ala? Pak Darso. Naam, Ustaz. Nah, ayo. Naam. Ja'ala yaktubu saja. Ya, ja'ala yaktubu ala saburati. Ja'ala kan ada dhamir mustatir di dalamnya, takdirnya huwa. Nah, huwa ini isimnya ja'ala atau fa'ilnya ja'ala? Fa'il ja'ala Ustaz. Hmm. Isim saja. Ini, lihat ini. Af'alus syuru' yang bermakna memulai. Nomor 3 kan ja'ala. Berarti, nah, kalau af'alus syuru' itu dia beramalan seperti kana. Jadi beramalan seperti kana di sini. Tapi khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah fi'il mudhari tanpa an. Berarti ja'ala di sini mengandung dhamir huwa fi mahalli raf'in isimnya. Isim ja'ala. Kemudian yaktubu fi'il mudhari fi mahalli nasbin khobar Ja'ala. khobar ja'ala. Karena dia termasuk af'alus syuru' di sini. Ya. Baik. Jelas ya? Nah, Pak Pujo, Mas Wahyu, ada yang ditanyakan tentang af'alus syuru' ini? Insya Allah masih jelas. Mas Wahyu? Insya Allah sudah jelas. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita langsung masuk ke tamarin. Nanti di sini akan praktek untuk dua kaidah yang telah kita pelajari tadi. Silakan Pak Bayu, nomor 1. Ajib anil as'ilatil atiyati.
lima lam yahduril mudarrisu. Li'annahu maridun. Nah, li'annahu maridun. Ya, oke. Kenapa guru nggak datang? Sakit li'annahu maridun. Terus nomor 2. Manilladhi sama halit tulabi bil insirofi. Samahali itu Wa artinya muraqib. mengizinkan. Samahali itu mengizinkan. Siapa yang mengizinkan untuk murid-murid bubar? Wa muraqibu. Iya. Azina lahum atau samahalahum al-murad. Al-muraqibu. Nah, samahalahum al-muraqibu. Ya, sebutkan fiilnya. Samahalahum al-muraqibu. Samalahum. Oke. Nomor 3. Kam kanatis sa'atu indama kharaju min mabanal ma'hadi. Kanatis sa'atu saniyata asyrata wa nisfa. Nah, mumtaz. Baik. Nomor 2. Pak Pujo. Pak Pujo. Nomor 2. Baca. Nah, Ustaz. Al jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Nah, artinya apa? Jumlah itu ada 2 macam. Ada yang dinamakan jumlah ismiyah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Fal jumlatul ismiyatu. Fal jumlatu ismiyatu fal jumlatul ismiyatu hiyallati sadruha. Nah, sodruha itu awalnya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah yang awalnya. Sodruha awaluha. Awalnya. Alif ismun sorihun. Nah, jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang awalnya isim sorih. Ini yang pertama. Diawali dengan isim sorih. Apa yang dimaksud dengan isim sorih? Isim-isim yang bisa menerima tanda isim. Yaitu isim atau kata yang bisa menerima tanda isim. Itu namanya isim sorih. Contohnya. Nahun Allahu ghafurun. Ya, Allah Allah maha ghafurun. pengampun. Allahu ghafurun. Allahu ghafurun mubtada khobar kan? Nah, Allah Ustaz. isim sorry. Ya, isim sorry. Dinamakan isim sorry itu karena nggak perlu ditakwil kepada masdar. Nggak perlu ditakwil kepada masdar. Makanya namanya isim sorry. Jelas-jelas isim. Ya, dan dia bisa menerima tanda isim. Ya, dan nggak perlu ditakwil kepada masdar. Dinamakan isim sorry. Maka dinamakan dia jumlah ismiyah Allahu ghafurun. Mubtada khobar di sini. Terus Hadhihi mudarrisatun. sama hadhihi mudarrisatun. Juga hadhihi isim sorry. Karena dia bisa menerima tanda isim isnad ilaih. Dijadikan musnad ilaih. Tanpa harus ditakwil kepada masdar. Nah ini. Jadi hadhihi termasuk isim sorry. Terus Ana mujtahidun. ana mujtahidun. Ana juga termasuk isim sorry. Karena kedudukannya mubtada tanpa harus ditakwil ke masdar. Nah ini. Jadi setiap isim yang sorry kedudukannya mubtada, maka jumlah yang terbangun darinya itu pasti jumlah ismiyah namanya. Ya, terus Masdarun muawwalun nahwu wa antasumu khairun lakum. nah ini. Jadi yang kedua, jumlah ismiyah yang kedua itu adalah setiap yang awalnya masdar muawwal. Ya. Jadi jumlah ismiyah itu setiap yang awalnya masdar muawwal. Walaupun zahirnya dia adalah fiil gitu kan, antasumu itu kan secara zahir dia adalah fiil, tapi dia bisa ditakwil ke masdar, maka dia masuk dalam kategori jumlah ismiyah disebabkan ini susunan mubtada khobar. Antasumu mubtada khairun lakum khairun khobar. Kalau susunan mubtada khobar pasti jumlah ismiyah, sehingga masdar muawwal itu masuk dalam kategori jumlah ismiyah ketika kedudukannya jadi mubtada. Jelas ya? Insyaallah. Terus. Fa antasumu takdiruhu
siyamukum. Ya, itu masdarnya. Ya, takdiruhu Siya. siyamukum. Naam. Jim harfun musabbahu harfun musabbahun musabbahu Musabbahun. harfun musabbahun bil fi'li. Ya, Nah, harfun musabbahun bil fi'li. Jadi setiap isim yang diawali inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Ya, harfun musabbahun bil fi'li ini maksudnya inna wa akhwatuha. Inna dan saudaranya. saudaranya. Nah, itu. Kalau ada kalimat yang diawali inna dan saudara-saudaranya masuk dalam kategori jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah juga. Nah, ini masuk dalam kategori jumlah ismiyah juga. Nah, terus Nahu innallaha ghafurun rahimun. nah ini jumlah ismiyah ya. Innallaha ghafurur rahim, jumlah ismiyah namanya. Karena di situ ada susunan mubtada khobar sebelum kemasukan inna, setelah kemasukan inna juga tetap namanya jumlah ismiyah. Nah, terus Al-ahrufu musabbahatu bil fi'li hiya inna wa akhwatuha. Nah, jadi ya huruf-huruf yang serupa dengan fi'il itu maksudnya adalah inna dan saudaranya. Nah, terus kita berpindah ke jumlah yang kedua. Macam jumlah yang kedua dinamakan jumlah Fi'liyah. ya al-jumlatul fi'liyatu. Ya. Wal jumlatul fi'liyatu hiyallati sadruha alif fi'lun tammun. Jumlah fi'liyah itu adalah yang awalnya fi'il. Yang awalnya fi'il. Baik fi'ilnya tam. Tam itu artinya nggak butuh khobar. Fi'il yang nggak butuh khobar. Nah, itu namanya fi'il tam. Ya. Contohnya, tola'atis syam. Nahu tola'atis syamsu. Matahari telah terbit. Ini nggak butuh khobar. Ya kan? Fi'ilnya nggak butuh khobar. Maka dinamakan fi'il tam. Dan setiap kalimat yang diawali fi'il namanya jumlah fi'liyah. Nah, terus macam yang kedua. Walba fi'lun naqisun. Fi'lun naqisun. Fi'il naqis itu adalah fi'il yang butuh khobar. Maksudnya kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya itu dinamakan fi'il naqis. Kenapa? Karena butuh kepada khobar. Artinya dia tidak sempurna kecuali ada khobarnya. Makanya dinamakan naqis. Contohnya? Nahu kanal jawu baridun. Baridan. Ya, kanal jawu baridan. Jawu isim kana, baridan khobar kana. Dan kana adalah fi'il. Fi'il naqis. Kenapa? Karena butuh kepada khobar, baridan. Supaya sempurna maknanya. Nah, karena di sini kanal jawu baridan diawali oleh fi'il, maka jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga. Nah, baik mumtaz. Al-af'alun naqisatu. Al-af'alun naqisatu hiya kana wa akhwatuha. Nah, jadi fi'il naqis itu adalah kana wa akhwatuha. Kenapa dinamakan naqis tadi? Karena butuh khobar, Ustaz. Karena butuh khobar. Nah, baik mumtaz. Selanjutnya, Mas Wahyu dibaca al-jumlatu. Ya, Ustaz. Al-jumlatu ada dua gitu. Al-jumlatu dibagi dua. Ada dua. Pertama. Ada dua. Al-jumlatul ismiyatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Al-jumlatul fi'liyatu. Ini yang kedua jumlah fi'liyah. Bahasa lainnya jumlah ismiyah itu apa? Susunan mubtada khobar. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu susunan fi'il. Susunan fi'il. Ya. Keluar. Oh, baik. Jumlah ismiyah atau susunan mubtada khobar. Jumlah fi'liyah susunan Nah, baik. Dibaca. Allahu ghafurun. Ini susunan apa ini Mas Wahyu? Oh. Ini susunan mubtada khobar, Ustaz. Mubtada khobar. Maka jumlah ismiyah.
Ghafurun khobar. Iya. Terus Wa antasumu khairul lakum. ini juga jumlah ismiyah. Jumlah Kenapa? jumlah ismiyah karena diawali dengan masdar muawwal, Ustaz. Masdar muawwal. Nah, terus yang ketiga, Sebagai mubtada. Yang ketiga, innallahu ghafurur rahim. innallaha. Inna itu menasabkan isim. Oh ya, innallaha ghafurur rahim. Rahimun. Ini Maaf, mubtada tunggu. susunan mubtada khobar. Iya. Susunan enggak, ini bukan susunan mubtada khobar, tapi susunan apa? Inna isim dan khobarnya. Oh, Ya kan udah berubah, tapi memang asalnya mubtada khobar sebelum kemasukan inna. Tapi setelah kemasukan inna menjadi susunan inna isim dan khobarnya. isim inna dan khobar inna. Ya, dia termasuk apa? Ismiyah juga. Nah, terus jumlah Jumlah fi'liyah. ismiyah. Tolaat as-samsu. Nah, ini fi'il fa'il. Jumlah ismiyah. Terus Kanal jauh baridan. ini juga jumlah fi'liyah karena isim dan Fi'liyah. khobarnya. Nah, karena fi'il gitu. Terus Wakana wawu ghafurun rahiman. ini juga fi'liyah karena diawali kana. Insya Allah Mas Fi'liyah. Wahyu paham ya apa itu ismiyah dan fi'liyah. Insyaallah Ustaz. Baik. Nomor 1 Pak Darso. Nomor 1 istahrij. Nonton. Istakhrij ma fid darsi man min Min al juma min min al jumalal jumali. Ada minal jumali. min al jumalil ismiyati Nah, wa ayyin nau'a as-sadri. as-sadri fi kulli wahidatin minha. Baik. Nah, yang diminta di sini Pak Darso, ya keluarkan dari pelajaran yang kita baca di pelajaran ke-10 3 jumlah ismiyah, nggak usah banyak-banyak, 3 aja, 3 jumlah ismiyah dan sebutkan jenis awalnya. Nah, jadi sebutkan 3, pertama yang cari yang diawali isim sorry, yang kedua yang diawali masdar awal, yang ketiga diawali dengan inna wa ahwatuha. Coba. Yang pertama Yang pertama fa ba'duhum waqafa. Nah, ya Ba'duhum itu maksud itu Fabaduhum waqafa yahtubu. Nah, itu ba'du isim sorry. diawali dengan apa di sini? Isim sorry Zan. Isim sorry. Nah, mumtaz. Ini yang pertama, ya. Terus yang kedua. Kedua ja'ala yaktubu ala Nah, saburati. itu jumlah fi'liyah. Itu jumlah fi'liyah jatuhnya. Jalannya. Jala yaktubu ala sabura itu jumlah fi'liyah. Yang diminta jumlah ismiyah kan soalnya jumlah ismiyah. Apa? Ya. Jadi yang dari isim sorry, diawali isim sorry sudah. Sekarang masdar muawwal sama inna wa akhwatuha. Diawali masdar muawwal dan inna wa akhwatuha. 2 lagi. Antadhabu ilal maktabati khairul lakum. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua, ya. Diawali yang, apa? Apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Yang ketiga kanatis saatu asaniyat. Nah, itu jumlah fi'liyah jatuhnya. Fi'liyah. Maksud. Yang diawali inna atau saudara-saudaranya.
inna mudarrisakum maridun. Inna mudarrisakum maridun. Ini yang ketiga, jumlah ismiyah. Pertanyaan terakhir, ka'annal faslah sukun masuk dalam jumlah apa? Pak Darso. Ini masih jumlah fi'ilnya, Ustaz. Kenapa fi'liyah? Karena ini isim karena Ustaz. Iya, berarti jumlah ismiyah apa? Jumlah ismiyah karena ka'anna itu saudaranya Inna. Saudaranya inna. Berarti dia masuk dalam kategori jumlah ismiyah. Oke, mumtaz. Selanjutnya, Pak Bayu, nomor 2. Istahrij ma fi darsi minal jumalil fi'liyati wa ayyin naw'as sadri fi kulli wahidatin minha. Nah, keluarkan ya jumlah fi'liyah 2 aja. Ya, 2. Ya, 2 jumlah fi'liyah ya, dan jelaskan awalnya. Awal dari jumlah fi'liyah tersebut dari pelajaran ini. Ayo, Pak Bayu. Ronald Jarosu tam. Ronald Jarosu. Nah, ini jumlah fi'liyah karena diawali Ronna. Ronna. Dia termasuk fi'il nakis atau tam? Tam, Ustaz. Tam. Oke, sekarang jenis yang kedua. Yang kedua berarti yang ada kanatis sangat tuh. Kanatis sa'atu as-saniyata asyara wa nisf. Ini termasuk jumlah apa ini Pak Bayu? Jumlah ini apa namanya dia, Ustaz? Fi'liyah. Fi'ilnya tam atau nakis? Dia nakis, Ustaz. Nakis. Nah, pertanyaan terakhir Pak Bayu. Ya. Wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim. Ini masuk jumlah apa? Wa taufiqu yang mana, Ustaz? Afwan kalimatnya. Yang baris kedua. Baris kedua Dari atas. Setelah al-intizar. Oh, wa taufiqu. Ini Ustaz apa namanya? Fi'il, Ustaz. Jumlah fi'liyah nakis atau tam? Fi'ilnya nakis atau tam? Tam, Ustaz. Dia sama seperti kana. Oh iya. Kan dia beramalan seperti kana, ya benar, Ustaz. Iya, berarti nakis atau tam? Ustaz. Nakis. Oke, mumtaz. Nomor 3, Pak Pujo. Nah, Ustaz. Hawilil masadiro al waridata fil jumalil atiyati ila masdarin muawwalati. Ya, pindahlah masdar sharih berikut ke masdar muawwal. Jadi satu-satu kayaknya. Pak Pujo nomor 1, Mas Wahyu nomor 1, ya Pak Darso nomor 3, Jim gitu. Coba nomor alif diganti. Pak Pujo. Bako uka huna fil utlati ahsanu lakum. Ya, ahsanu lakum. Sekarang mana masdar? Bako uko. Bako uka. Nah, sekarang diganti ke masdar muawwal. An tabko. Ya. An tabko. Terus? An tabko huna fil utlati ahsanu laka. Baik, mumtaz. Anta baqa huna fil utlati ahsanu laka. Mana khobarnya? Khobarnya anta baqa huna. Ahsanu, Ustaz. Ahsanu. Nah, ahsanu khobarnya mumtaz. Oke, nomor B. Ya, Pak Darso. Sakanuna fil mahja'i
afdalu lana. Artinya, ya benar. Mana masdar? Mana masdar? Dari kalimat ini mana masdar? Sakanuna Ustaz. Sakanuna. Baik. Sekarang ubah ke masdar muawwal menjadi An antas kuna Ustaz. nahnu. Sakanuna Antas kuna anas kuna. Sakana anas yaskunu. kuna anas kuna Terus fil fil mahja'i afdalu lana. lana. Iya. Mana khobarnya? Khobarnya afdalu lana Ustaz. Afdalul lana. Taib mumtaz. Taib nomor jim, Mas Wahyu nomor jim. Qala mudarrisul khotbi. Kita butukum nisfa sofhatin bi khotin jamilin ahabbu ilayya min kitabu Min ada min. Min kitabatu kitabatikum kitabatikum sofa. sofahatin bi khotin Rodi. rodiin. Jadi artinya kalian menulis setengah lembar tapi dengan tulisan yang bagus, indah, itu lebih saya sukai daripada kalian menulis berlembar-lembar tapi tulisannya jelek kayak ayam nyeker gitu, kata gurunya. Baik, mana masdar? Mana masdar sholih di sini? Kita butukum. Kitabatukum. Ini ada dua ya. Kitabatikum. Nah, ada dua. Sekarang diganti menjadi apa? Berarti tubuh Ya, antak tubuh, benar terus. tubuh nisfa sofhatin bi khotin jamilin ahabbu ilayya min an bisa Ustaz Iya, harus diubah karena dia masdar. Min an taktubu sofhatin bi khotin rodiin. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, nomor 4, Pak Bayu. Ma taqdirul masdarul muawwalu bi qaulihi ta'ala fi suratil baqarati wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Nah, sekarang berarti antafu masdar muawwal diubah ke masdar sharih. Jadi apa? Afbukum Nah, aqrabu littaqwa. afukum aqrabu littaqwa. Mumtaz. Ya. Baik. Sekarang ini Pak Bayu datangkan nomor 5 ini, satu aja datangkan satu contoh jumlah ismiyah yang diawali dengan huruf yang serupa dengan fiil. Tadi apa huruf yang serupa dengan fiil, Pak Bayu? Huruf yang serupa dengan fiil. Apa tadi? Yang akhoda itu Ustaz. Enggak, itu fiil. Akhoza itu af'alus syuru, fiil namanya. Sekarang huruf yang serupa dengan fiil. Tadi apa? Karena Inna dan Ina dan saudara-saudaranya. Jadi ingat ya, yang dimaksud dengan huruf yang serupa dengan fiil itu adalah inna dan saudaranya. Oke, datangkan satu contoh aja Pak Bayu. Jumlah ismiyah yang diawali dengan inna atau saudara-saudaranya. Berarti inna zaidan mujtahidun. Inna zaidan mujtahidun. Ini masuk dalam kategori jumlah ismiyah yang diawali dengan huruf yang serupa dengan fiil atau inna wa akhwatuha. Nomor 6. Pertanyaan nomor 6 ini Pak Darsu. Sekarang contohkan jumlah fi'liyah yang fi'ilnya tam. Satu aja. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya tam. Berarti fi'il yang nggak butuh khobar. Maksudnya fi'il tam itu. Fi'il yang nggak butuh khobar.
Apa contohnya? Ayo. Sebentar, sebentar. Walaupun di sini disuruh minta 3, tapi kita minta 1 aja. Jumlah fi'li ya. Misalnya contoh apa? Dari apa dari teks tadi Ustaz? Ini terserah, dari contoh sendiri aja nggak apa-apa kalau bisa. Jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya tam. Artinya nggak butuh khobar fi'il tersebut. Apa Ustaz? Pas? Misal, Ustaz? Apa bisa nih, Pak Pujo? Hah? Pas dulu Ustaz. Kapan? Pas. Oke, Pak Pujo, coba Pak Pujo. Dilanjut. Bisa Nah, nggak Pak Ustaz. Pujo? Insya Allah, Ustaz. Apa contohnya? Kharajal mudarisu fasla. Kharaja al-mudarrisu. Ya. Perhatikan kata kharajal mudarrisu. Ini kharaja kan fi'il, Pak Darso ya. Kharaja fi'il kan? Nah, Ustaz. Dia fi'il dan nggak butuh khobar. Nah, maka ini namanya fi'il tam. Setiap kalimat yang diawali fi'il itu jumlah fi'liyah. Tapi fi'ilnya tam, kharaja. Kenapa dinamakan tam? Karena nggak butuh khobar. Jelas ini Pak Darso ya? Nah, Ustaz. Oke, coba sekarang bisa nggak Pak Darso? Satu contoh. Jumlah fi'liyah fi'il tam. Dakhalal jannah Ustaz. Dakhala Dakhalal jannah. dakhala al-jannata. Nah, ini juga termasuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya tam gitu. Karena dakhala itu nggak butuh khobar. Oke. Baik, nomor 7, Mas Wahyu. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya nakis. Fi'il nakis. Nggak ada suaranya Mas Wahyu, tapi udah terbuka ini. Ayo, Mas Wahyu. Mana nih? Oke. Saya Ustaz. Ya, ayo Mas Wahyu. Jumlah Ustaz, fi'liyah, sinyalnya fi'ilnya nakis. putus. Nomor berapa Ustaz? Nomor 7. Nomor 7. Ya, sebelum soal nomor 3, nomor 7 terakhir itu. Hati salah satu amsilah lil jumlah fi'liyah sadruha af'alun nakis. So, tapi satu aja jumlah fi'liyah yang fi'ilnya nakis. Contoh. Nakis. Nakis itu berarti fi'il yang butuh khobar. Apa? Mana suaranya nih, Mas Wahyu? Ya Ustaz. Ustaz. Ayo, apa? Fi'il nakis ya Ustaz. Iya. Kanal aliyu ghaiban. Kana aliyun apa? Iya, kabarnya apa? Kana aliyun Ghaiban Ustaz. Ghaib. ghaiban. Oke, mumtaz. Ya. Nah, ini termasuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il, tapi fi'ilnya nakis. Kenapa dinamakan nakis? Karena butuh kepada khobar. Nah, itu karena itu butuh kepada khobar, makanya dinamakan fi'il nakis. Baik, mumtaz. Pak Bayu, dibaca nomor 3 Pak Bayu. Taufiqo yaf'alu kada. Nah, ini tofiqo yaf'alu kada, ini rumusnya. Tofiqo afalu syuru, kemudian setelahnya harus fi'il mudhari sebagai khobar tanpa an. Tanpa an. Fi'il mudhari sebagai khobar tanpa an dari afalu syuru. Tofiqo fi'il mudhari. Jadi, afalu syuru rumusnya
af'alus syuru plus mudhari setelahnya. Mudhari. Nah, terus Ja'ala yaf'alu kadza. terus akhadha Akhadha yaf'alu kadza. Ay syara'a yaf'alahu. syara'a yaf'aluhu. Yaf'aluhu. Artinya memulai mengerjakannya gitu. Tafiqa yaf'alu kaza, mulai mengerjakan ini. Ja'ala yaf'alu kaza, mulai melakukan ini. Akhadha yaf'alu kaza, mulai melakukan ini gitu. Syara'a yaf'aluhu, mulai melakukannya. Jadi semua itu diartikan mulai. Tafaqa, ja'ala, akhadha, syara'a artinya memulai. Nah, terus Hadhil af'alus salasatu ta'malu amala. Kana kana illa ya kana illa an khobaroha anna khabaraha yajibu yajibu. ayyakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Ya, jadi ketiga fiil ini, kalau yang kita sebutkan tadi ada 6 ya, ada 6 af'alus syuru, tapi yang disebutkan oleh Syekh di sini cuma 3. Jadi kita cukupkan dengan yang 3 ini. Jadi ketiga fiil ini, maksudnya tafiqa, akhadha, ja'ala plus syara'a, itu beramalan seperti kana. Berarti merupakan isim menasabkan khobar. Jadi amalannya sama seperti kana. Hanya saja khobarnya harus berupa fi'il mudhari, harus berupa fi'il mudhari tanpa an. Nah ini ya. Nah, coba pertanyaan keempat di sini. Nah, Pak Bayu, masukkan salah satu dari 4 fi'il ini dan jadikan taharroka sebagai khobarnya. Misalnya apa? Khobarnya apa, Ustaz? Hah? Khobarnya apa? Taharroka. Ini diubahkan fi'il madi taharroka. Jadi nanti diubah ke fi'il mudhari ketika jadi khobar dari salah satu fi'il tafiqa ja'ala akhadha syara'a. Nah, coba contohkan. Taharuka. Misalnya kalimatnya gini, Muhammad mulai bergerak gitu. Gimana? Oh, Muhammad mulai bergerak. Ja'ala Ja'ala Muhammadun Muhammadun terus yatakharraku. yataharraku. Oke, mumtaz. Ja'ala Muhammadun yataharraku. Muhammad mulai bergerak. Itu. Oke, mumtaz. Nah, jadi Muhammad sebagai apa, Pak Bayu? Muhammad itu sebagai Isim, mubtada, Ustaz, isim kana. isim ja'ala, bukan mubtada, Oh, isim ja'ala. Ja'ala. Isim ja'ala yataharraku, Khobar ja'ala, Ustaz. khabar ja'ala. Oke, baik. Pak Pujo, abasa. Sekarang bikin khobarnya dari abasa. Kalimatnya misalnya, murid-murid mulai bermain-main. Abasa. Ya, basu berarti. Ya, ya basu. Nah, pilih salah satu fi'il. Tafiqa ja'ala akhadha syara'a. Murid-murid mulai bermain-main. Tafiqatul labu. Ya, ya basuna. Ya Ya, basuna. baik, mumtaz. Tafiqa at-tullabu ya'basuna. Oke. Tafiqa at-tullabu. Eh, kan Benar. mansub ya, Ustaz? Enggak, benar. Yang masuk itu nanti Oh, ya'basuna fi oh mahalli ya. nasbin. Oh iya, Ustaz. Ya, Ya, ya'basuna. Tafiqa at-tullabu ya'basuna. Mumtaz. Nah, Mas Wahyu, Sa'ima. Khobarnya dari Sa'ima. Berarti Sa'ima yas'amu. Misalnya kalimatnya guru mulai lelah, mulai bosan. Gimana? Mas Wahyu. Afwan Ustaz, bisa diulangin Ustaz? Ya. Jadi bikin khobar dari Sa'ima. Yang fiilnya itu salah satu dari Tafiqa ja'ala akhadha syara'a.
yang kalimatnya itu adalah guru mulai lelah atau bosan? Guru mulai lelah. Syara'a mudarrisu Syara al-mudarrisu, terus yasimu saima yas'amu, yasimu yas'amu. Fa'ila oh yaf'alu. yasamu Ya, berarti yas'amu. Oke, mumtaz. Ya, syara al-mudarrisu yas'amu. Nah, terakhir ini, sebelum kita tutup Pak Darso, ya coba bikin kalimat yang yang bunyinya misalnya adalah Ali mulai sungguh-sungguh. Ali mulai sungguh-sungguh. Iya. Akhoza Aliyun mujtahi Harus Aj- berupa fi'il mudhari. Ingat, khabarnya harus berupa fi'il mudhari Nah, Ustaz. tadi. Akhoza Aliyun. Akhoza Aliyun Benar-benar. Akhoza Aliyun yajtahidun. yajtahidu. Nah, benar. Akhadha Aliyun yajtahidu. Oke, mumtaz. Ya. Nah, alhamdulillah selesai kita pelajaran ke-10 ini. Ya, jadi kaidahnya cuma dua ya. Masalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan tadi yang kedua adalah masalah af'alus syuru. Fi'il-fi'il yang bermakna mulai dan dia beramalan seperti kana, merupakan isim menasabkan khobar, tapi khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Ya, khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Ada pertanyaan untuk pelajaran ke-10 ini sebelum kita akhiri, teman-teman? Pak Bayu, Pak Darso, Pak Pujo, Mas Wahyu, ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Cukup dulu, Ustaz. Ya. Baik, Cukup, jelas Ustaz. insya Allah ya. Insya Allah jelas, Ustaz. Gimana Pak Bayu? Jelas Pak Bayu? Insya Allah jelas, Ustaz. Baik. Nah, barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan. Semoga nanti di kesempatan lain kita bisa melanjutkan ke ad-darsul hadi asyara, pelajaran ke-11 ya. Ya, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam.